Perang dulu antara Rimo dan juga RBN. Kelihatan satu orang Salam sekali coba tembak ke arah Gluol. Nathan berhasil mengeluarkan Scooper. Ternyata ada First Rider di arah sana. Coba tembak jurusan trade. Dan ternyata Deadpool sudah terdeteksi posisinya. Bakal dimajuin sepertinya oleh Encang Regi kali ini. Diras saja. FR-nya terdeteksi. Kelihatan. Bakal objektif lagi-lagi turun di area drop zone yang memang zona aman mereka dari Mil sendiri dan Onyx begitu juga bakal langsung mencoba untuk mengambil area Captain-nya. Dan ini sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan juga sih sebenarnya dari segi drop zone untuk di match day ke-7 ini, karena gue rasa banyak banget sebenarnya tim-tim yang sudah mencoba untuk menetapkan oke, drop zone gue di sini dan tolong lu jangan ambil drop zone posisi gue yang aman. Dan sepertinya juga banyak banget posisi tim-tim yang mengalah. Kalau kita bisa bilang Aura yang dulunya area Mil yang kali ini tetap konsisten mengambil hangarnya juga, dan juga Bonafide yang notabene dia turun di area atas dan kali ini bakal mencoba untuk mengamankan sisi Sentosanya. Kemarin sih sempetnya panas-panasnya siapa nih yang punya shipyard nih? Waduh, tapi karena memang justru RBR lebih bisa menguasai area shipyard dan kali ini Bonafide-nya mereka memilih untuk turun di area Sentosa. Dan tadi di game pertama sempat ketemu sama tim DG Esports. Sekarang DG-nya mereka nggak ngedrop ke area Kota Tua dan lari ke Sentosa, dan mereka lebih memilih untuk bertemu dengan satu tim yang lain yang sebetulnya udah sering turun di area Pocinok Factory sampai ke Mas Elektrik, yaitu ada Rans Esports. Ya, dan gue rasa di sini sebenarnya kita bakal lihat POV dari Bonafide sendiri yang mungkin mengamankan posisi. Oh, aman nggak sih kalau misalkan kita nyebrang? Mereka menyusuri area pinggiran high ground, dan gue rasa itu suatu keputusan yang cukup bijak juga, dan mereka harusnya bakal langsung terbang aja ke area Sentosa, karena kalau kita bisa lihat sendiri Sentosa itu tidak ada milik siapapun. Tidak ada milik siapapun ya. Tapi kalau misalkan mereka berkaca dari game pertama yang mana Sentosa tadi mereka harus ketemu sama tim DG juga, mereka harusnya bisa lebih berhati-hati dan lebih membaca kalau Sentosa ini berbahaya. Meskipun pada aslinya tim DG sendiri mereka turun di area Pocinok, dan gue juga menyimpan tidak menutup kemungkinan DG bakal melakukan fast looting di area Pocinok dan bakal masuk ke area Sentosa kalau misalkan kita melihat circle pertamanya masih meliputi area Sentosa, karena seperti yang kita tahu untuk harta di Pocinok sendiri itu ya seadanya. Iya, dan gue setujunya karena mungkin dari Bonafide sendiri memilih untuk memutuskan merubah drop zone mereka di area Sentosa karena mungkin lawan kita DG yang mungkin di sini DG lagi bisa untuk ditatakin dan bisa untuk melakukan fight. Tapi kalau kita lihat juga untuk di map pertama, di match yang pertama juga sebenarnya tidak ada yang terlalu berubah juga, dan ini dia ada information juga bahwa Sam13 finally untuk menggantikan Abu kali ini bakal join bersama teman-teman EVOS Divine, dan kita bisa lihat juga dari Sam13 sendiri itu memilih untuk senjata double vector. Betul, sang support kita memilih senjata double vector, dan justru uniknya di sini dia memakai skill karakter Misha yang notabene-nya kita tahu Misha ini nggak terlalu bisa dibilang meta-meta banget, tapi bisa gue bilang juga untuk Misha cocok untuk permainan EVOS yang lebih nahan di luar zona dan bakal masuk ke dalam zona, tentunya menggunakan vehicle yang ada jaga-jaga. Kalau nggak ada Lamborghini, motor bisa dipakai, dan kalaupun mereka dapat Lambo itu speednya bisa meningkat banget. Berarti di sini Sam13 bukan support lagi dong. Dengan pemilihan senjata yang dia pakai sekarang double vector dan Misha yang dia pakai. Menarik. Wow. Berarti ada yang perubahan bukan hanya dari gameplay mereka. Gameplay mereka tidak terlalu berubah, role-nya yang berubah ternyata. Iya. Ya, perubahan juga kita lihat dari tim Onyx Olympus yang mana Felix For You yang sebetulnya bermain cukup baik juga, enggak membawa tim Onyx menjadi turun, tapi harus digantikan oleh Lau dan main di game kita yang keempat. Tanggapannya Baby Moon? Tanggapannya ya nggak ada. Mereka masih satu tim ya nggak apa-apa untuk diganti. Bener, it's so simple ya. Iya, sesimpel aja. Karena sebenarnya walaupun gua tahu gua nggak akan ngomong di sini. Biar gimana pun itu strategi dari masing-masing tim. Betul strategi, dan lagi-lagi ini kalau tadi gua sempat mention selama 6 match day Onyx udah dapat 111 kill. Sekarang lagi-lagi ada yang MVP nih. Zixia dapetin 5 kill sendirian. Iya, karena dia tadi penggunaan double vector ya. Yang dimana double vector sendiri kalau kita lihat dari Onyx Olympus yang bermain cukup safe untuk
di early dan middle-nya dan berhasil untuk natakin tim-tim yang ada waktu di late game. Zixia tuh berperan cukup baik, dia selalu menjadi orang terdepan dan itu mencoba dari teman-temannya nge-backup fire dari Zixia sendiri cukup baik. Sekalipun dia mungkin bisa juga berperan sebagai support dengan Moko yang dia miliki ya. Dengan Moko yang dia miliki. Kita balik lagi, karena kita tadi sempat bahas soal EVOS yang merubah role? Ya, yang merubah role. Kalau misalkan Sam 13, dia menggunakan Misha dan juga Double Vector. Di week lalu kita sempat ngelihat juga Kenzo, dia epic banget buat pakai baretanya loh. Wow, berarti ada perubahan yang cukup besar juga. Betul, dan dimana Kenzo berarti menjadi support dan Sam 13 menjadi raser. Dan di beberapa momen juga gue nggak lepas juga ngelihat Kenzo milih senjata Double Vector. Ketika di matchday keberapa gue lupa, di Purgatory mereka berhasil dapetin Booyah. Di akhirnya ngelawan Onyx di rumah pantai bawah jembatan, gue inget banget tuh. Tetapi di sini kita sudah mulai melihat fight yang mana Darko berhasil menumbangkan satu orang lawannya. Di arah lain juga sudah ada Bara yang berhasil untuk makan seorang Ahnaf kali ini. Tapi masih kita melihat menuju ke arah Aura yang tetap stay di arah hangar. Souza berhasil mendapatkan Bara, lagi-lagi ditumbangkan bersama dengan sebuah pertempuran dari First Riders bersama dengan SES Alpha Inc. Yang kali ini masih bisa sedikit ditahan dan Darko lagi-lagi berhasil mendapatkan satu knockdown menuju ke arah tim SES Alpha Inc. Tapi kali ini harusnya dari kedua tim masih bisa untuk sama-sama narik. Yoi, dan kali ini sepertinya dari First Riders sendiri mencoba untuk nge-trading damage aja karena dia tahu ini adalah perebutan komponen yang cukup pesat juga. Karena kalau kita bisa lihat juga di area sisi kiri yang dimana sebenarnya Clock Tower masih menjadi satu kesatuan untuk zona selanjutnya, ini bakal menjadi perubahan dan perebutan komponen cukup besar. Waduh, RBR yang gak jadi ke hangar, ternyata mereka muter balik lagi masuk ke Clock Tower. Di hangar udah ada Aura, tapi RBR memilih untuk masuk sedikit ada di pinggiran Clock Tower. Clock Tower udah ada dua tim. Ini kuda hitam akankah menjadi prahara lagi di dalam pertempuran antar dua tim yang sebetulnya masih bisa dihindarkan ini? Ya, kalau berbicara dengan kuda hitam sendiri, aku ke-mention satu tim yaitu Rimo Arjuna. Yang sebenarnya kita bisa lihat untuk gameplay mereka dan struggle mereka waktu di divisi 2 sampai mereka layak dan deserve untuk bermain di divisi 1 dan mencoba untuk perform sebagus mungkin waktu di match awal. Dan kali ini mereka harus survive lagi-lagi karena kalau kita bisa lihat juga banyak tim-tim yang mencoba seperti mereka. Betul. Jadi ini cukup sulit juga harusnya untuk Rimo sendiri, tapi kali ini Randy mencoba untuk mendapatkan satu orang dan langsung di-confirm kill-nya. Lagi-lagi kesulitan didapatkan oleh Rans Esports. Domes-nya harus ditumbangkan oleh salah satu player dari Rimo Arjuna yang benar sedang kita perbincangkan. Dan kemungkinan kalau menurut gua dengan pencapaian Rimo di game pertama tadi berhasil stay di dua tower yang berbeda membagi dua playernya, kemungkinan juga baru gue bilang bener mereka juga memanfaatkan dua watchtower yang ada dan membagi dua player supaya bisa saling nge-backup satu sama lain dan berhasil menculik satu player dari Rans Esports. Ya, harusnya di sini Rimo Arjuna tuh benar-benar enak banget ya kalau dia misalkan mau nyayur tim-tim yang bakal mencoba untuk fight jarak jauhnya. Dan kalau gua rasa sendiri dari pemilihan senjata di sini Afna menggunakan AC-18 itu cukup sakit banget loh. Belum lagi dia pakai skill Maro lagi. Waduh. Semakin jauh jarak dari lawannya, damage tuh semakin bertambah. Itu artinya kalau misalkan di jarak dekat SC80 bisa ngasilin 80 damage, di jarak yang jauh juga lu masih bisa dapat ngasilin 80 damage tanpa kayak kenal jarak lah istilahnya. Untuk Maro sendiri ini cocok banget dipakai buat sang support, apalagi kalau misalkan udah pakai AWM atau Bareta bisa lebih dari 150. Ya, dan itu sangat merepotkan sih. Repot banget untuk tim-tim yang masih mencoba untuk masuk ke dalam zona aman. Kalau kita bisa bilang juga ya, ini banyak banget tim-tim yang dari atas itu langsung masuk ke area tengah. Kita bisa mention ada RBR, ada SES. Dan kalau gua rasa tadi penempatan mereka mengambil drop zone yang dimana ada info box. Dan mungkin mereka udah bisa, zonanya setelah ini kita kesini, dan mereka langsung masuk ke area tengah yang sebenarnya itu cukup memusingkan juga. Kenapa? Karena banyak banget tim-tim yang bakal mencoba memperebutkan posisi kompon mereka, dan itu posisi yang cukup rumit untuk tim-tim yang sudah di awal masuk ke dalam zona aman.
kecuali EVOS. Kecuali EVOS dan juga Onyx Olympus harusnya. Kalau gue rasa Onyx Olympus yang kita bisa lihat juga mereka tuh berada di Captain, menyusuri area Sentosa. Bonafide berada di area Sentosa dan mungkin kalau gue rasa ini enak banget untuk teman-teman Bonafide natakin teman-teman Onyx Olympus semisal Onyx Olympusnya masuk ke area mereka menggunakan zipline. Wah, tapi menarik kalau kita sempat predik kayaknya Kenzo bakal jadi support. Ternyata Kenzo juga dia pakai Misha dan pakai double vector loh. Wah, di sini berarti mungkin posisinya langsung tertukarkan kah oleh Sam 13? Apakah Sam 13 masih memakai double vektornya? Karena di sini Mr. 05 di sini pakai double barrel. Iya, gue nggak tahu sih. Mungkin dengan objektif yang dimiliki oleh EVOS bermain di late game, lebih cenderung pertempuran terjadi bakal di jarak dekat ya. Dan karena ada Misha juga yang dipakai. Oke. Jadi mereka bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Selip lah di antara kerumunan yang terjadi di tengah zona. Ngerusuh berarti. Ngerusuh, nah itu dia. Itu Misha Tea nih bos, ya ampun. Tapi kita penasaran sih, apakah seperti gameplay yang sebenarnya bukan EVOS ya? Karena kalau gue rasa ngerusuh menggunakan vehicle, turun langsung nge-take down 1-2 pemain dari masing-masing tim, itu sebenarnya cukup dibilang gambling sih. Gambling, karena kita lihat si EVOS sendiri nggak pernah gameplay seperti ini. Apakah ini perubahan gameplay dari EVOS Divine sendiri? Kemungkinan ya dengan adanya Misha yang bisa dipakai seperti ini sulit juga untuk ditembak. Sekalipun kalau kayak lu misalkan turun dan komit ke satu tim, meskipun bakal terjadinya terparty, kalau pertempuran bisa diselesaikan dengan cepat jarak dekat dengan double vector, ya why not? Why not? Mereka bisa membuat pertahanan mereka sendiri dengan vehicle dan juga kompon yang bakal mereka pilih. Seperti yang kita lihat kali ini masih keliling-keliling dan cari informasi. Dan Bonafide ternyata sudah mulai notice dan kali ini coba ditembak dengan kemarin seorang Just9. Terkena tembakan. Ditabrak. Ya ampun, diturunin langsung Troller. Jalakan Just9 terancam gedanya ditumpangkan oleh Sam 13 kali ini dengan vektornya. Just9 coba untuk mundur. Kenzo-nya juga terabot tapi Sam-nya tertumpangkan kali ini. Bakal coba dibalaskan. Kenzo-nya cukup menyulitkan. Chris-nya berhasil menyelamatkan Kelvin kali ini. Masih coba dicari oleh anak-anak di area tim EVOS menuju ke arah Bonafide. Yang mana kali ini dari Bonafide cukup kesulitan. Sam-nya terculik. Sudah terlihat langsung diajar habis-habisan dicari. Ayo sini lo, saya end kamu. Masih coba dicari dari Bonafide kesulitan. Jatuh lagi berhasil ditumbangkan oleh EVOS Divine Misha nih bos. Wow, walaupun di sini Sam 13-nya harus terculik, but it's okay, totally okay. EVOS Divine memberikan gameplay yang wonderful, gameplay mereka yang sangat-sangat baru, penggunaan meta Misha dan double vector yang dipakai oleh Sam 13. Kali ini benar-benar ngerusuh banget teman-teman Bonafide yang lagi konsistennya nih Bigan. Wow. Ini menarik sih. Kalau kita ngelihat juga tim Onyx tadi melakukan gameplay yang sama ya. Masih berada di luar zona dan mereka masuk di zona kedua menuju zona ketiga. Tetapi arahnya justru mereka mengarah menuju ke area EVOS. Kali ini 3 lawan 4 akan terjadi kalau misalkan zonanya masih ada di sana. Ini bakal tertahan tapi untung buat EVOS kalau zona Clock Tower ini dia. Ya, ini dia ya sebenarnya kalau gua rasa dari EVOS Divine sendiri yang tadi vehicle cukup hancur juga dihancurin oleh teman-teman dari Bonafide. Kali ini bakal kesulitan. Dia mencoba untuk menahan karena posisi dari zonanya sendiri masih diuntungkan oleh teman-teman dari EVOS Divine. Sedangkan Onyx Olympus mau nggak mau natakin EVOS atau mereka mencoba untuk nge-split sejauh mungkin untuk menghindari peperangan di awal. Ada opsi untuk tim Onyx supaya bisa menghindari pertempuran ya mungkin menuju ke arah atas yang paling dekat ya. Tapi emang bakal cukup sulit juga mengingat di Factory kalau nggak salah lihat tadi di sana udah ada tim DG atau Rans ya, gue lupa lah. Ini bakal jadi satu kesulitan juga buat tim Onyx dan kesempatan buat EVOS supaya Onyx-nya nggak bisa masuk sampai ke at least 6 atau 5 besar. Ya tapi cukup susah sih. Betul. Cukup susah karena kalau gue rasa sendiri cukup sulit juga dan ini lumayan sudah sakit juga zonanya. Udah zona ketiga juga dan sebentar lagi dalam 20 detik akan mencoba untuk menyusut zona keempat dan kali ini sepertinya Onyx nggak hanya bertemu dengan EVOS tapi emang ada tim-tim lain yang bernaung di sana. Black MDR yang berada di area Factory dan sebenarnya ini posisi pertahanan yang cukup kuat juga dari area Factory-nya sendiri dan Onyx harus berpikir dengan keras sebisa mungkin. Ya,
Waduh, gue juga ngelihat ada NHL tuh di minimap bahkan di arah bawah. Dan kali ini Aura menyerang menuju ke arah First Rider. Sebuah granat dilemparkan oleh Father menuju ke arah atas. Chrono juga sudah mulai diaktifkan kali ini. Melawan granat kembali, Souza sudah tertembak, dilemparkan kembali granatnya Father. Ledakannya masih belum berhasil untuk mendapatkan korban. Di arah atas juga ada Ses Alpha Ing yang kali ini cukup menyulitkan pergerakan dari First Rider. Granat kembali masuk. Masih belum berhasil untuk merupakan satu orang lawannya. Tetapi damage cukup sakit sudah diberikan menuju ke arah tim dari First Rider. Fathernya sudah mulai masuk, mencari, mendeteksi keberadaan lawannya. Diterobos langsung ke Darko-nya tumbang sang Father kali ini. Lozinya dari belakang masih cukup sulit. Dua orang tumbang dari First Rider kali ini. Lozinya coba untuk mundur kembali, menarik kembali menuju ke arah belakang. Di arah lain juga Onyx bertempur bersama dengan Eric Silgagem. Aura kali ini bakal melelahkan para player dari First Rider yang mana dua orangnya bakal coba tarik mundur terlebih ke arah belakang. Enex Silgagem juga cukup sulitan berada di luar zona. Tapi Onyx mendapatkan hadangan dari dua arah sekaligus yang mana Tayo dengan core-nya bakal berupaya untuk masuk ke dalam zona dan menghancurkan pertahanan lawan. Dan sempat ditumbangkan masih ada Bara kali ini menyerang menuju ke arah tim Aura Ignite. Langsung diterobos masuk. Vector di arah dalam nggak kelihatan. Ada smoke grenade. Noten mendapatkan deadly kali ini. Coba di prediction. Dua kill didapatkan tetapi Aura malah kesulitan karena Ses menjadi third party. Di waktu yang sangat tepat. Fathernya kelihatan. Glow-nya udah hancur di arah luar zona. Cukup sakit banget Baby Mbun. Yoi, dan kali ini Father sepertinya tidak bisa berbuat banyak dan sepertinya posisi cukup sulit juga. Ada beberapa tim yang berada di depan sana dan kali ini teman-teman MBR baru mencoba objektif. Dia ngeh banget di belakang sana ada teman-teman dari Onyx Olympus dan di sisi depan juga masih ada teman-teman DG juga yang harusnya memantau dari pergerakan. Dan di sisi lain Mr. Besto berhasil untuk men-take down satu orang menggunakan granat ya. Ya, satu player dari tim Onyx Olympus dan zonanya. Ini dia. EVOS banget men. Zonanya gokil banget dah asli dah. Ses juga mereka harus berlari masuk ke dalam zona selanjutnya. Di arah juga ternyata Father masih selamat. Randy sempat terkena damage dan kali ini pertempuran di arah bawah. Fathernya bakal menjadi target untuk tim Primo Arjuna. Bakal masuk ke dalam zona selanjutnya juga. Posisinya cukup sulit. Bakal naik ke arah atas sementara di atas sudah ada tim Ses Alpha Ing yang bakal menahan. Tapi hati-hati karena Anap menggunakan pelontar di sana sudah memberikan damage menuju ke arah tim Ses Alpha Ing. Dengan M29-nya berhasil memberikan damage cukup menyakitkan menuju ke arah tim Ses dan bakal menjadi gangguan tentunya kali ini. Anap berjaga di arah bawah. Fungnya sudah berada di arah atas membackup satu orang Jojo. Iki di arah lain berhasil mendapatkan bang dan ternyata DK Esports-nya lagi-lagi harus tusun di posisi ke-11. Sementara Onyx pun ternyata sudah rata di posisi ke-10. Auranya juga malah sudah tereliminasi di posisi 9 bersama dengan Aero MBR yang cukup sulit di arah Factory. Zonanya menarik menuju ke arah tengah open field dan gak ada siapa-siapa. Rama sudah tertembangkan oleh zona dan Ransnya juga harus sudah tumbang di posisi yang ke-7. Cukup menyulitkan dan kali ini posisinya bakal terjadi pertempuran di luar zona Baby Mbun. Ya, 6 tim tersisa 18 yang alive dan kali ini EVOS bener-bener nyayurin kill banget dan itu dia Mr. 05 sudah mengganti senjata menggunakan action. Mr. 05 berhasil untuk take down 1-2 orang dari teman-teman. Dari Ses dengan AC 80 dari Mr. 05 berhasil mendapatkan 2 killnya kembali kali ini. Bakal jadi hadangan juga. EVOS berada di pinggiran zona dan bakal menahan semua tim yang ada di luar. Yang mana di luar juga mereka bakal bertempur dulu. Mereka bakal perang dulu antara Rimo dan juga RBR. Kelihatan satu orang Mr. 05 coba tembak ke arah Glow. Noten berhasil melakukan super. Ternyata ada First Rider di arah sana. Coba tembak dulu seorang trade. Dan ternyata Deadpool sudah terdeteksi posisinya. Bakal dimajuin sepertinya oleh Encang Regi kali ini. Diras saja. FR-nya terdeteksi. Kelihatan langsung kena headshot. Ya ampun Gosten Agung. Dan kali ini Glow coba dihancurkan seorang Enzo menuju ke arah tim RBR kali ini yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Langsung saja dihancurkan. Siro juga melawan menuju ke arah lawan di depan. Ada Rimo sang kuda hitam kita langsung meledakkan sebuah granat dari seorang Cross. Kimmich juga terlihat terpantau dan tumbang. Granat masuk dihujani 2 orang tumbang. Mr. 05 sangat luar biasa. Setnya tumbang dan ini dia harinya untuk tim EVOS. Divine! Berjuanglah sekeras mungkin, terbanglah setinggi-tingginya menuju ke arah langit. Karena ketika engkau jatuh, kau akan mendapatkan buaya di antara bintang-bintang. Wow, kalau udah jatuh nggak bisa bangkit lagi pastinya ya kan. Dan ini kalau gue lihat unik banget ya, RBR ketemu sama EVOS di late game. Kalau untuk di match sebelumnya RBR ngatakin EVOS, kali ini kebalik dan EVOS dapetin buaya. Wow. Ini meta misa yang benar-benar kalau misalkan kita tahu